Kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan, serta salawat dan salam kita mintakan kepada Allah semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dasari pengajian kita malam kini di surah Al-Jasiyah ayat 8 balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr. Kemudian kami jadikan untukmu wahai Muhammad, kami jadikan untukmu wahai Muhammad di atas sebuah syariat, yaitu syariat Islam, minal amr, yaitu dari urusan Allah yang datang dari Allah. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tadi. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu, tidak berilmu dan semacamnya. Di situ dinyatakan Allah jadikan untuk Nabi itu di atas sebuah syariat, yaitu dasar agama, yang mana untuk apa beliau diutus ke muka bumi. Disimpulkan oleh para ulama minimal ada 5 dasar pondasi dalam agama, dalam syariat. Yang pertama namanya akidah. Jadi Nabi SAW diutus ke muka bumi untuk mempelai akidah manusia, yaitu akidah tauhid namanya. Bara lamonyo selama di Makkah dasarnya benar 13 tahun yang dibahas cuman akidah dan tauhid. Kemudian Nabi juga diutus untuk mempelai ibadah. Dululah ada orang haji, ada orang doa. Tapi haji orang ko ada yang telanjang gay di depan Ka'bah. Disuruh telanjang. Macam-macam. Sehingga ndak batu alai cara tu. Doa pun lah melalui perantara berhala-berhala dan semacamnya. Jadi ibadah orang ko lah ndak batu alai. Maka Nabi mempelai ibadah. Yang kedua, yang ketiga, diutus Nabi ke muka bumi ko mempelai muamalah, sistem transaksi perdagangan kah namanya, seluruh jenis transaksi, pinjam meminjam kah, hutang piutang kah, jual beli kah, apapun namanya transaksi, Nabi mempelai itu muamalah. Muamalah ko sesuai aturan. Kemudian yang keempat muasyarah, hubungan kekeluargaan, cara pernikahan yang benar ba'a, adab suami ke istri ba'a, suami hak dan kewajiban suami ba'a, anak pun ba'a ke orang gaib, tata cara ba'a awak bertetangga dan semacamnya. Dan terakhir akhlak.
akhlak. Diajarkan manusia ko bersifat sabar, tawadu, tawakal, qanaah. Tapi nanacok dibaca orang nan mah nomor 5. Atuh innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nomor 5. Sebenarnya ada 5. Akidah, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Pondasi dasar dalam syariat Islam. Maka nang kawak peloi dalam diri wa apa na 5 ko jo? Karena Nabi diutus untuk mempeloi na 5. 5 tadi. Untuk awak 5 ko jo sama. Untuk mempeloi na 5. Contoh akidah. Ada akidah ko yang lah ada sejak zaman sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Keyakinan-keyakinan orang musyrik lah ada juga. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, maka beliau bumi hanguskan keyakinan-keyakinan tadi. Di antaranya seperti dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada wanita seberuntung aku. Tidak ada wanita yang seberuntung aku. Dan aku menikah dengan Nabi di bulan Syawal. Bulan apa? Syawal. Hadis riwayat Muslim. Kata Imam Nawawi mensyarah hadis ko, kenapa Aisyah mengatakan tidak ada wanita nan saberuntungannya dan nyo menikah di bulan Syawal? Karena ada keyakinan jahiliyah. Atuh tidak boleh menikah antara Ramadan sampai haji. Kalau di awak istilahnya dia ditukar, tidak elok menikah di api 2 kutubah. Kalau ada di awak lah talambe, no. Itu keyakinan jahiliyah yang lah ada di sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Diabihan di zaman Nabi. Ada apa pelihara aja baru atalambe. Ndak elok. Kadang-kadang orang ngecek itu. Ndak elok menikah sudah lah rayu haji lu. Asyana mengecek mana itu. Siapa majan? Nabi mabihan awak memelihara baca lu nak kira. Allah tu. Baku Allah tu talambe. Keyakinan ko lah lamo. Lah diabihan. Ajan dipelihara jo. Nyolah di bumi hanguskan. Jadi kalau itu wak pelihara batu, berarti wak memelihara budaya jahiliyah. Itu saja. Budaya kaum musyrikin. Contoh budaya jahiliyah tu lah. Nyo menikah mencaliak bulan. Menikah tu bah bulan kanaya je. Biar nak naik lor sakit elok dan semacamnya. Kalau bulan ka turun lor sakit nak berkah lidik bekoh. Itu dulu dihabiskan di zaman Nabi itu. Kalau ada je di awak baru mode itu keyakinan mencari hari bayak ketika elok bulan kanaya lah nak naik lor sakit. Itu kesyirikan yang ada di zaman jahiliyah. Syirik tu. Kan akidah, keyakinan. Jangan dipelihara syirik tu. Bab akidah pelajaran. Atau contoh, ada keyakinan jahiliyah tu dulu kalau nyoka jalan namanya tatayur. Tatayur itu mengajui burung. Bakajui burung kok. Akamana tabang. Kalau tabang nulurih lanjutin jalan.
Kalau nyo kasuo lanjutan jalan. Tapi kalau kaki dah tabang no, abaliak saya balik berarti ndak elok berjalan begitu. Karena di Arab ada buruang. Di negeri awak ndak buruang dah. Keyakinan tatayur tu. Atuh ulah kadang. Pak ka berjalan melintih ulah. Kok melintih lah? Kok tanda ndak elok kok? Atuh pulang ndak jadi pai. Atuh syirik. Keyakinan jahiliyah. Atau dalam bab gadang no nyamano bab tauhidnya khurafat. Atuh khurafat keyakinan gaib yang tidak ada dalilnya. Ndak ada ayatnya, ndak ada hadisnya. Ada dari masa datang keyakinan itu entahlah namanya khurafat. Keyakinan yang ndak berdasar. Ndak ada dasarnya. Itu yang diabihan Nabi. Termasuk khurafat jo. Di negeri awak bakicau murai tengah malam. Asia lo nama meninggal. Keyakinan jahiliyah tu mengaitkan sesuatu dengan sebuah kejadian yang itu tidak ada dasarnya. Kalau yakinnya itu syirik. Barasian tangga gigi kalau ada yang meninggal ada orang dekat wak. Yakinnya syirik. Itu nanti peloi Nabi yang pertama. Pertama itu dulu Nabi diutus mempeloi namanya akidah. Yang akidah yang benar tu namanya tauhid. Kalau tidak tauhid lawannya syirik, lawannya itu. Karena Jawa salamuku malawan tauhid saja. Allah tu berarti itu kan sekilas tentang akidah orang jahiliyah siswa. Nikah ndak boleh diapik 2 hari raya, nikah mencelik bulan kanai. Itu akidah jahiliyah. Abihan ada wak. Jangan dipelihara. Terus Nabi SAW juga pak sekilasnya memperbaiki ibadah. Orang kau dulu haji dibuat aturan surang, tah di malu aturan tu. Kalau ka tawaf tu ada baju khusus. Saking khususnya baju itu orang kayo nan bisa beli no. Orang-orang kayo nan bisa tawaf pakai baju. Orang-orang miskin kalau ingin tawaf terpasu telanjang. Terpasunya telanjang. Adi maturan tu no, entahlah. Ibadah yanglah rusak. Adi awak pun mempelo ibadah je. Ba ibadah awak ko nilai ibadah awak ko tinggi. Ba caronyo nilai awak tinggi ustaz. Kalau nak tinggi nilai ibadah murah carona. Sian di dunia aku yang paling rancak ibadah no. Siapa ibu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa paling tahu cara beribadah di dunia aku? Nabi. Siapa paling paham cara beribadah ko? Nabi. Ada awak berani mengaku di siko berani mengaku selalu salat ambo khusyuk pada Nabi. Coba tunjuk tangan. Salat ambo rancak pada Nabi. Coba tunjuk tangan kalau berani. Tak ada. Berarti nilai nak tinggi ibadah ko ikut Nabi.
Karena beliau yang paling paham cara beribadah. Karena beliau yang paling bagus ibadahnya. Kalau nak tinggi nilai bagi Cik Buya Hamka, ibadah tu berlomba mirip dengan Rasulullah. Semakin mirip ibadah tujuh Nabi, semakin tinggi ponten nilai. Kalau semakin tak mirip jo Nabi, semakin rendah nilainya. Wah tak mengecewakan, tak do pahalanya, tak itu. Pontenno tak sama. Orang nan ibadahnya mirip, jo nan agak mirip, itu beda. Tak sama pontennya dah. Maka kini wak beribadah manga lomba mirip jo Nabi. Tak lomba banyak dah. Jangan salah paham. Ada orang salah memahami ibadah. Perbanyak ibadah. Bukan. Perbagus ibadah. Ibadah kau lah ada. Aturannya lah ada. Nang kedikarajuan lah ada. Itu manga perbagusan lah ada tu. Nya ndak ada tambah-tambahan lah ada. Parancak nan lah ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu siapakah yang ahsanu, artinya ahsan paling baik. Siapa nan paling rancak ibadahnya, amalnya. Allah hendak mengecekan aksaru amala. Siapa yang paling banyak amalnya. Allah ngecekan bukan yang paling banyak, nan paling rancak. Tentu siapa yang paling rancak? Nabi. Siapa yang paling bagus? Nabi. Maka nilai ibadah awak bah semakin mirip je Nabi, semakin tinggi nilainya. Itu nang kawak usahawan. Sehingga ulama membuat sebuah perumpamaan yaitu ada salat subuh ko antara azan ka iqamah tu agak berjarak. Ada 10 minit, ada 15 minit. Kalau di Makkah 20 minit. Antara azan jo iqamah 20 minit, kadang 25 minit subuhnya. Kalau panjang mode itu maka tentu nanti bayang ba nak panjang lu ayat no wak baca yo panjang ni tentu wak salat di antara itu duanya, itu salat apa, salat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaatnya. Maka si A dek lai panjang waktunya, maka di rakaat pertama dibacanya surah An-Naba, rakaat kedua dibacanya An-Nazi'at. Kan panjang tuh. An-Naba rakaat pertama, An-Nazi'at rakaat kedua, panjang. Si B salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Antara si B dan si A, mana paling kadang pahalona? Si A mulang dia salatnya An-Naba jo An-Nazi'at. Si B Al-Kafirun jo Al-Ikhlas. Mana kadang pahala si A atau si B? Balik ke dasar cako. Siapa paling mirip jo Nabi? Paling mirip jo Nabi baca lihat. Kalau Nabi 2 rakaat sebelum subuh, ana dibacanya Al-Kafirun Al-Ikhlas.
Maka yang paling mirip jo Nabi walaupun pendek tetap nilainya lebih tinggi. Tak mungkin wak mengecekan orang nan baca An-Naba' jo An-Nazi'at tinggi nilai pada Nabi. Mungkin? Kalah dinyo Nabi di orang Syiah mungkin? Tak mungkin dah kecil ulama. Walaupun yang dibaca Nabi itu pendek, Al-Kafirun jo Al-Ikhlas, tapi tak mungkin awak mengecekan Syiah mengalahkan Nabi. Tak mungkin dah. Karena Nabi lah ibadahnya yang terbaik. Ternyata ibadahku bukan yang terbanyak, yang terbaik. Yang terbaik paling mirip jo Nabi. Maka kita usahawana mirip-miripkanlah ibadah wak jo Nabi. Tu. Kalau yang ketiga yang dipeloi Nabi yaitu muamalah. Bacaro baju Bali, jan baduto manggale, ndak boleh mengicuah. Jan nado riba, kan muamalah tu. Dipeloi Nabi tu, diuruhnya di Nabi. Bau umat ko jangan sampai terlibat je riba. Dalam hutang piutang, dalam pinjam meminjam, dalam pagang dan gadai. Pagang gadai namanya. Pagang gadai ku dalam Islam hukumnya kah? Hah? Sunnah. Pagang gadai itu hukumnya sunnah. Boleh ya. Karena disilahnya namanya rahan. Bautang pakai jaminan. Cuman praktek di lapangan dan riba. Kalau ngerajanya boleh, enggak ada larangan. Cuman caranya jangan sampai yang dilarang. Karena beda antara prinsip ibadah dan muamalah. Prinsip ibadah seluruhnya dilarang. Ibadah kau enggak ada boleh dah. Kecuali nan disuruh saja. Enggak boleh awak buat ibadah surang-surang dah. Ibadahku semuanya dilarang kecuali nan disuruh. Muamalah sadono buliah. Buliah sadono kecuali nan dilarang. Nah, itu saja. Beda prinsip. Kalau ibadah sadono ndak buliah kecuali nan disuruh saja. Kalau muamalah sadonyo buliah kecuali nan dilarang. Buliah kadang-kadang gadai buliah. Tapi jangan sampai kanai nan dilarang. Itu saja. Contoh pagang gadainan terlibat riba. Anggap kos ada orang awak psiko punya sawah. Alai. Ambo para lupiti. Anak dek ke sekolah ke kuliah. Masuk ke dokteran lo. Sadang para lupiti banyak lo. Nana dia no naniko no. Pokoknya sadang para lu ada lo masuk awak kota sasak. Tak tentu kamangaleh. Akhirnya ba kaman jual sawah ibu. Kaman nyalang sebanyak tu. Tak ada orang kamu nyalangan rasono. Tu balai. Dia giah jaminan. Dia giah bagiah jaminan baru amuah orang tu. Akhirnya datanglah kepada seseorang. Pak Ji, ambo sedang tersasak nak kini. Ndak tahu kama kapai. Anak ambo ke sekolah, ke kuliah dan iko semacamnya. Kini ambo para lupitih 10 rupiah. Barah? 10 rupiah meh. Ambo gadayan sawah ambo ke Pak Ji. Ke sawah. Lalu sampai di situ kecek Pak Ji ko ambo pagang.
Bu pecik. Ambo gadaikan cem. Ambo pacik, ambo pagang. Sampai di situ bah. Sah. Sekempi sampai segitu nah. Sah. Lalu dilanjutnya diorang biasono di Nagariawa sawah Ambo Cako itu siana menjadian. Ambojo tetap menjadian atau orang yang punya pitih. Dijadian de orang yang punya pitih. Ketika orang punya pitih ko menjadian, asiano kasih ada giana. Untuk inyo atau orang yang punya sawah? Untuk siapa? Orang yang punya pitih. Kira-kira setelah dijual no padi itu dapat no pitih. Dek sawah tu lai lawe. Lai 2 nisab sekali panen. Barasiah 2 nisab. Berasa nisab barek ini Pak. Kalau padi ya. Ndak berata jual pitih no sanisab tu. Ligat 5 juta. Anda sawah berarti ndak tahu. Lai mencalik sawah berarti itu ndak punya sawah tu dah. Sanisab padi itu bara pitih no ko ijwa. Itu orang kali ameh sih ko berarti itu. Hah? Anggap salah 5 juta. Nah 5 juta. Kalau 2 nisab berarti 10 juta. 10 juta ko kan diambilnya di Pak Haji yang punya pitih. Dietong no pansu utang atau enggak? Nan utang tetap segitu atau iku ansuran? Nan utang tetap segitu. Nan 10 juta masuk ke pribadi, kamu gitu. Itulah yang riba. Mengambil keuntungan dari hutang piutang adalah riba. Walaupun ambo mengecek, pakai salah Pak Haji, ambo ikhlas, ambil salah siano, nawa adoh, aku cek ulama, walaupun nan punya barang atau yang punya sawah ikhlas, tetap riba. Walaupun ambo ikhlaskan, namanya tetap riba. Atunan di barasihan Nabi itu. Lama berproses. Tidak sekali Nabi menyampaikan langsung siap orang langsung elok, tidak. Asuan-suan. Ayat tentang riba itu sampai kali turun, sampai kali tahap bansuan suah, sampai habis sama sekali. Akibat riba kogoh nanjaleh makanannya haram. Sesuap dari makanan yang haram sampai 10 hari badah ndak terima. Kalau 2 nisab padina barasuak dah. Tak ada ibadah nak terima oleh dari makanan yang haram. Le kata lo ibadah ndak keterima tu sana. Yang memberi makan riba, yang memberi makan dengan riba, yang menjadi saksi dalam riba, kemudian yang menerima riba, maka itu semua sama saja. Yang tukang catat nokah sama kanai. Wah saksi sana sama kanai. Sama kanai nanti. Orang makan riba aku nanti di akhirat ketahuan. Atuh kalau di neraka paruinya sagadang rumah. Badannya sagadang wak kuah. Pi parui sagadang rumah. Dia tuh orang tahu nyo makan riba. Masuk ulah dari mulutnya, adonan dari duburnya. Dia dua no parui nang sagadang rumah.
pakai-pakainya sehingga putus-putus seluruh isi ususnya. Dia tuh makan riba. Kalau di mahsyar nanti, pernah sampai khutbah Jumat Batang, di mahsyarnya tidak bisa tagak kecuali bantu orang. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang kerasukan setan, yang ya calilah orang kerasukan bawa bantu anak. Maraki-araki, hampir-hampir. Tak tentu sana. Kenapa orang kesurupan? Ai baca manganya. Tak tentu dah. Kecek ndak jaleh, parangai ndak jaleh, maraki-araki ndak jaleh, hampir-hampir badan ken kamari. Aminal mas. Kanai penyakit gilo loh. Tambah parah lagi. Kanai penyakit gilo. Sudah kerasukan setan, gilo loh. Tu tagak di mahsyar baru. Kalau kena azab ke dah. Baru berdiri di mahsyar. Kalau orang kesurupan kau bisa dubek Pak Ibu. Di mau orang ahli ruqyah di ruqyahnya siapnya. Tapi kalau orang gilo kesurupan baca rono. Paniang tu. Perlu macam lah diang no. Nyo gilo kesurupan lo. Dah mau pacian tu. Berarti bahaya. Kalau ada orang nanti di akhirat rakyat-rakyat tak tentu, mampi-mampi badan tak tentu, bentuk orang kesurupan setan, itu adalah orang pemakan riba. Itu yang diabiah Nabi. Itu sekilas ya. Bahwasanya Nabi diutus untuk membersihkan muamalah. Kemudian Nabi diutus juga untuk membersihkan, memperbaiki muasyarah atau hubungan kekeluargaan. Baca pernikahan yang benar. Karena sebelum Nabi diutus ada beberapa cara pernikahan di Arab tuh. Dan ada nambah tua cie. Nambah tua cie itu yang tetap dipelihara sampai kini yang wak tahu kini. Seperti yang kita tahu sampai kini. Nya ada sampai macam. Salah satunya kalau yang terkenal itu namanya nikah muhallil. Atau muhallil itu nikah untuk menghalalkan istri yang ditalak 3. Pas talak 1 sapakan talak rujuk lihat. Talak 2 sebulan talak baganyi no, pulang lo lihat. Cuman de iman kurang cakak kau cakak bangi ke bangi singkar aja. Jatuh lo talak 3. Rupanya talak 3 tak boleh rujuk. Tak boleh rujuk lagi. Rupanya isteri nak talak 3 ko yang lain loh. Rancak saya nampak lain. Tangko buru saya nampak dah. Apa kau rancak saya nampak kini Makanya ada nyanyinya. Kau nak tahu dirancak lado, co siangi kat 3 kali. Kau nak tahu dirancak jando, co cara yang kat 3 kali. Pas kau balik, nak boleh balik lagi. Nak boleh ada cara. Dah talak 3. Kau rancak saya nampak dah oleh untuk 5 manis. Tapi pulang dah isah. Adik hati kareh. Apa caranya? Abah cari orang untuk menghalalkan. Karena dalam hukum Islam, istri yang ditalak 3 dia boleh dipulangi kalau inyolah nikah je orang lain. Dan setelahnya menikah tunggu lo nyo bacarai. Tapi ndak boleh direncanakan. Ndak boleh direkayasa. Ndak boleh lah.
Biarnya mencari surang di keluarganya mencarian, dapetnya laki tunggunya cara itu. Makanya barana ampe dia nanti juga ujuang-ujuang no. Dia tu dek kasih lah taroroh. Talak 3 jatuh. Tu bahaya. Diharamkan tu direkayasa. Bacari orang gilo tangguang namanya. Ongok-ongok tangguang. Ada tu. Orang cadiak tu ndak muah no. Ongok-ongok tangguang tu muah no. Apa cari? Lihat muah. Mun ndak usah sebut daerahnya, tapi ada daerahnya. Melapor. Bertanya bat sistemnya sih kok. Di jalihannya. Ada 3. Di orang tangguang gue tanya no. Sampai laman, sampai rumah, atau malam. Beda ragu no. Kalau sampai laman sepulangnya no, sudah nikah, ya polisi go. Sampai laman, kecek no, ambo cara yang kau ya no. Tapi laman sana tagak. Tu 5 juta ya no ya no. Orang tanggungan cukup. Tapi kalau sampai rumah, sampai duduk baduo, pesan diang lonyo. Tapi ndak malam. Sampai balik lagi pindah malam. 5 tota aja santai. Minimal basalam ge dapet antene. Itu biasanya separuh warago. Tapi kalau sampai malam 1 juta no. Dibuat tu, cek Nabi haram. Haram. Ayo rupanya caranya di orang tangguang ceko. Dia lah dicaraian, di alun bakaca kan boleh langsung nikah balik. Karena ndak ada idahnya. Idah wanita 3 bulan tu kan yang sudah dicampuri suaminya. Nyalun dikaca di suami dia sangat laman saja. Bercaraian kau ya no. Berjatuhan talak 1. Berarti bisuaknya bisa langsung nikah je polisi kau. Maka hubungannya tu zina sampai mati. Tidak sah. Itu yang dipeloi Nabi itu. Dalam hal muasyarah. Dipeloi. Tidak mudah model itu. Dan itu kejadian tidak cerita orang, kawan kau cerita. Kejadian model tadi. Kau nak tahu dirancak jando, ya cara yang 3 kali. Yolah carai talak 3-nya. Dah lanjut sekecil. Boleh. Jadi, ya rancak nampak orang rumahku. Keciknya. Nah lain buru buat saya nampak doa lain start cik. Ini cerita. Tu bah. Ayo bakecian ke orang rumah kau. Nikahlah dinda lihat di. Biar pisau dah pulang. Josia biar udah carian. Carian orang nak. Orangnya ndak ongok tangguang ni carian dah. Yo. Dicarian orang cadia. Kawan loh. Kawannya cari no. Tak tolong cek di. Aduh. Jadi cek. Maka biaya pernikahannya nangguang ceknya. Biaya nikahnya nangguang. Biaya baralik nya nangguang. Kemudian tapinya waktu tu perjanjiannya sepakan di rumah tu. Biar ndak kena bayi ya gue. Biar ndak kena bayi ya. Sepakan di rumah tu. Lah sepakan. Bertelpon Dinda aku. Dinda. Suruh lah udah tu nyarayan lah.
kecik dinda ko. Elok lo udah ko rasono bang jana kan. Takajui wa ustaz jana. Bentuk patih tunggal di tengah hari rasono jana. Nang kawan gue telepon dak aktif HP no. Biaya nikahnya wang biaya je. Tapi orang Sunda berjalan di tanah ambo ustaz. Itu je. Bara ambo lamono galau istilah. 8 bulan. Panik pak kawan mapun akhirnya kinilah nikah jangan lain tapi. Itu makanya jangan baca-carai. Jangan bah cara-carai. Carai boleh tapi Allah tidak suka. Makanya Allah surah ba'ana lah orang rumah waktu buruakno pasti ada eloknya. Yang buruakno secelek elokno lah elok tu. Udah waktu mere itu lo. Ba'ana lah murid awak jahit udah awak ko elokno lah elok. Artinya apa? Bayo-yo sama laki tambilang mamisahan kita. Itu salah. Itu yang diajar Nabi, jangan baca-carai. Dan terakhir adalah akhlak. Nabi untuk mempeloi akhlak manusia. Itu mungkin sekilas Bapak Ibu. Maka kajian sebenarnya di antara 5 itu saya kalau kamu membuat pengajian bab akidah kah, jalis akidahnya, cie sebahasan atau ibadah saya. Muamalah adalah fikih muamalahnya namanya. Adalah bab muasyarah, adalah bab akhlak. Jadi dapat ilmu kita dari 5 hal tadi. Mungkin itu Bapak Ibu terlebih terkurang mohon maaf. Ada yang kau tanya boleh? Jadi Pak Ji terima kasih Pak Ji. Ndak aja wek. Ndak judul pembahasan wak kan 5 dasar. Kalau kad dibahas pana nanti ada bab khusus tuh. Bab pagang gadai. Sekali pengajian lo minimal 2 kali bisa aja, 3 kali bisa nak panjang-panjang. Kalau dijawab sakacik pi terima ndak terima dah ngasal deh. Jadi waktunya singkit suka ndak suka, siap ndak siap dah ngasal. Aduh. Kesalahan awal dari pemahaman anan jual bali, anan pagang gadai atau hutang piutang. Pagadai itu kan bab hutang piutang. Beda prinsip. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Jual beli no sama beruntung banyak. Pokok membeli apa ko 1 juta ko pokok. Ambo jual 1.200.000. Balabo ambo 200.000. Ko jual beli wah. Halal tak pitihnya? Halal. Kini utang piutang. Ambo salangan napak pitih 1 juta. Balian 1.200.000. Labo sama 200. Hukumnya. Apa kau haramkan semua balabo?
Yo bakok haramnya. Kau sama-sama balabiah wah. Cakap modal 1 balik 1.200.000. 200 lah bono. Kau pegang gadai atau utang piutang 1 juta jo. Balik 1.200.000. Untung 200 jo sama. Bakok haram na niko. Bukan. Masalahnya di prinsip. Jual beli prinsip dasarnya mencari keuntungan. Tanyalah orang nama galih kau tu, cari untung apa kau apa? Ndak. Ndak orang galih tu dah. Di utak orang menggalih tu balabo nak gadang. Ba nak kabalabo, nak kabalabo, nak kabalabo. Karena prinsip jual beli mencari labo. Bakok utang piutang ko diharamkan labiah dari pokok. Manggalih buliah mambiak labiah dari pokok. Karena prinsip utang piutang tu tolong menolong. Beda prinsip. Nanti memang mencari untung. Nanti tolong menolong. Pantaskah wak mambiak untung dari menolong? Itu dulu. Cewek. Cewek tu lu. Ceweknya. Wak menolong wak pembi untung lu sudah tu. Li buliah. Tu tanya. Hah? Kalau cewek tu saya dulu. Itu ceweknya dulu. Bakok ndak buliah riba tu. Karena nya utang piutang. Kalau nak ambil untung na tu akadnya, jangan utang piutang, jangan pegang gadai. Akadnya mudarabah kah? Ko ambo agiah labo. Pakailah pitih ko. Bara untung kita bagi nanti bagi 2. Tu je leh. Mudarabah tapi ndak utang piutang. Balabo sama balabo, rugi sama rugi. Jaleh-jaleh mana? Tapi akad utang piutang tapi ambil labo, tu ndak batu ada. Karena prinsip dari utang piutang tolong menolong. Pantaskah mengambil keuntungan dari menolong? Rasuan salah dia tiawak. Itu makanya Allah haramkan, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dek prinsipnya itu. Itu nak bisa menjawab kini dulu. Bakok diharamkan. Tapi dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.